Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi Covid ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bunyi. Dari mulai apa sih itu bunyi? Dari mana sumber bunyi? Bagaimana bunyi dihasilkan? Bagaimana jalannya bunyi sampai kita bisa mendengar suara bunyi? Halo semuanya, baiklah untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran pada hari ini, saya akan menyebutkan terlebih dahulu indikator pembelajaran dan tujuan eksperimen yang akan kita lakukan. Adapun indikator menganalisis karakteristik gelombang bunyi sebagai gelombang mekanik. Untuk tujuan eksperimen, yang pertama, siswa mampu menganalisis karakteristik gelombang bunyi sebagai gelombang mekanik. Yang kedua, siswa dapat menentukan hubungan antara frekuensi dengan amplitudo, serta siswa dapat menentukan hubungan antara volume suara yang diberikan dengan amplitudo. Berbicara tentang bunyi, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan kehidupan kita. Dari mulai suara manusia, suara hewan, suara kendaraan di jalan, suara alat musik, atau bahkan suara saat nonton TV atau nonton YouTube dari smartphone kalian. Dan masih banyak suara bunyi lainnya. Kenapa ya kita bisa mendengar bunyi? Pasti kalian pernah memainkan alat musik kan? Kita ambil contohnya gitar. Mengapa gitar bisa menghasilkan bunyi? Bagaimana datangnya suara gitar? Ya, benar. Kita memetik senar gitar. Lalu, apakah yang terjadi pada senar gitar? Ya, betul sekali. Senarnya bergetar. Nah, jadi sekarang bisa jawab kan dari mana asalnya bunyi gitar? Lalu, mengapa ya bunyi tersebut bisa kita dengar? Pernahkah kalian menutup pintu karena ada suara bising dari luar misalnya? Apakah setelah menutup pintu bunyinya berkurang? Kira-kira mengapa ya bisa demikian? Pernahkah kalian mendengar bahwa astronot di luar angkasa harus berkomunikasi melalui radio? Mengapa ya mereka tidak bisa berkomunikasi seperti selayaknya ketika di bumi? Apa ya kira-kira yang berbeda? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus paham betul apa itu bunyi. Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan eksperimen berikut ini. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam eksperimen kali ini adalah yang pertama ada pipa berukuran 16 inch. Ini bisa diganti dengan botol, plastik, dan lain-lain. Kemudian ada balon, cermin. Di sini hanya digunakan sedikit saja, jadi ini menggunakan pecahan cermin. Kemudian ada speaker, laser, papan kayu. Ini dipotong sesuai dengan kebutuhan. Smartphone. Kemudian ada alat-alat seperti gergaji, lem tembak, gunting, dan double tip. Setelah alat dan bahannya kita rancang, jadilah satu kit eksperimen sebagai berikut. Kita menggunakan dinding sebagai layar, dilengkapi dengan kertas manometer blok, kemudian terdapat sebuah pipa dengan penutup balon, dan di tengahnya terdapat sebuah pecahan cermin. Kemudian kita letakkan laser dengan kemiringan tertentu. Kita siapkan speaker sebagai pengarah suara dari sumber bunyi. Sumber bunyinya sendiri berasal dari smartphone Android, yaitu dari aplikasi frekuensi generator. Di sini kita bisa mengubah frekuensi sesuai dengan frekuensi yang kita inginkan. Nah, jangan lupa siapkan alat tulisnya dan eksperimen bisa kita lakukan. Baiklah, kita mulai kegiatan 1, yaitu dengan frekuensi 120 Hz. Kita bentuk polanya pada kertas milimeter blok yang terdapat pada layar. Kemudian kita tentukan titik kesetimbangannya.
Kemudian kita akan mengganti layar untuk melanjutkan ke eksperimen dengan frekuensi 130 Hz. Dengan cara yang sama, kita menentukan titik setimbangan terlebih dahulu, kemudian kita menentukan pola yang terbentuk. Kita ubah frekuensinya menjadi 140 Hz. Dilanjutkan dengan data yang keempat, yaitu dengan frekuensi 150 Hz. Selanjutnya untuk data yang terakhir yaitu frekuensi 160 Hz. Nah, untuk kegiatan pertama selesai, kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Baiklah, kita lanjutkan pada kegiatan 2, yaitu eksperimen dengan frekuensi konstan 130 Hz. Yang pertama, kita akan memulai dengan volume 16 soundwatt. Seperti biasa, kita bentuk polanya. Dan jangan lupa titik kesetimbangannya. Selanjutnya kita akan memvariasikan volume menjadi 18 soundwatt. Kita tentukan dulu titik kesetimbangannya, kemudian kita perbesar volumenya. Nah, menjadi 18 soundwatt. Jangan lupa titik setimbangannya. Kemudian kita lanjutkan dengan volume 20 soundwatt. Data yang keempat yaitu dengan memperbesar volume menjadi 22 soundwatt. Nah, data yang kelima yaitu yang terakhir pada kegiatan ini, kita mengubah volume menjadi 24 soundwatt. Nah, untuk kegiatan 2 selesai. Baiklah, setelah melakukan percobaan, kita mempunyai data percobaan berupa gambar pola pada kertas telemeter blok. Yang pertama, pada kegiatan 1, pada volume konstan diperoleh data sebagai berikut.
Untuk data yang pertama, polanya seperti ini dengan titik kesetimbangan berada tepat di tengah pola yang terbentuk. Kita ukur, panjangnya kita peroleh 43 mm. Kemudian dengan cara yang sama kita peroleh data kedua, panjangnya 31 mm. Data yang ketiga, panjangnya 20 mm. Data yang keempat, panjangnya 16 mm. Dan data yang kelima, 14 mm. Itu untuk kegiatan 1. Selanjutnya kita peroleh data percobaan untuk kegiatan 2, yaitu pada frekuensi konstan. Yang pertama, kita peroleh panjangnya 32 mm, yang kedua 38 mm, yang ketiga 42 mm, yang keempat 47 mm, dan yang terakhir 52 mm. Nah, setelah gambar polanya kita tentukan panjangnya berapa, kita masukkan ke dalam tabel pengamatan. Pada kegiatan 1 kita masukkan frekuensinya berapa, panjang polanya berapa, kemudian amplitudonya berapa. Amplitudo merupakan setengah dari panjang pola yang terbentuk. Hal yang sama kita lakukan pada kegiatan 2, yang berbeda adalah variabelnya. Dalam tabelnya sekarang menjadi volume, panjang pola, dan amplitudo. Nah, setelah data percobaan kita peroleh, kita harus menganalisis data tersebut. Tapi sebelum kita menganalisis data, apakah kalian tahu mengapa sih pada eksperimen kali ini kita harus menggunakan balon? Apa yang terjadi pada permukaan balon ketika membunyikan sumber suara pada pipa? Lalu, mengapa ya kita harus menggunakan laser? Mengapa harus menggunakan laser pada eksperimen bunyi? Apakah ada kecenderungan pola sinar laser yang tertangkap pada layar? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tersebut kita akan jawab pada LKPD. Silahkan LKPD yang telah disiapkan diisi secara individu. Selanjutnya, kita akan menganalisis data. Berdasarkan kegiatan 1, yaitu pada kondisi volume konstan, buatlah sebuah grafik frekuensi terhadap amplitudo. Selanjutnya, pada kegiatan 2, yaitu frekuensi konstan, buatlah sebuah grafik antara volume terhadap amplitudo. Dari grafik tersebut, kita bisa menjelaskan bagaimana hubungan frekuensi bunyi dan amplitudo. Juga kita bisa menjawab bagaimana hubungan volume bunyi dan amplitudo. Kemudian, buatlah kesimpulan yang kalian peroleh berdasarkan data tersebut. Demikianlah kegiatan praktikum yang telah kita lakukan. Semoga dapat bermanfaat, terutama dalam memahami karakteristik gelombang bunyi sebagai gelombang mekanik. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap produktif walaupun di rumah aja. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.